Ni hao, ni hao. Shalom. Bagus. Apa ini? Aku ada cerita apa hari ini? Tadi nemu duit di jalan, terus diambil. Enggak, bagus. Tapi kenapa nggak diambil? Karena bukan punya kamu. Iya, bagus. Jangan diambil. Aku dulu waktu masih kerja di PT yang lama, aku pernah ngambil uang. Nemu uang sih, bukan ngambil uang. Nemu uang terus diambil. Aku nemu uang terus diambil. Aku masukin kantong aku. Terus aku sial terus. Mau diceritain? Jadi gini. Di suatu pagi, waktu aku mau pergi kerja itu inget banget. Waktu itu hari Senin. Posisinya tuh hari Senin. Lalu aku kan kalau berangkat kerja tuh pagi. Jam 6:15 tuh udah jauh. Nah, hari itu aku isi bensin dulu. Di Senin pagi, tanggal tua, aku isi bensin. Nah, waktu aku mau maju, itu aku udah nampak sebenarnya tuh di depan tuh ada gulungan kertas gitu. Aku tahu sih itu uang. Cuma aku diam aja, kayak aku liatin aja dari jauh. Nyampe lah, akhirnya aku selesai isi bensin. Setelah selesai isi bensin, kan maju dulu tuh. Kalau aku biasanya maju dulu baru aku nutup tangki. Maju aku lihat lah uangnya, mendekat tuh ke uangnya. Aku lihat sambil celingak-celingu. Aku lihat seluruh pom bensin gitu. Kayak mana tahu ada yang kayak lagi kecarian uang gitu kan. Jadi aku lihat tuh nggak ada yang kayak kehilangan uang tuh nggak ada. Terus aku liatin om pom bensin itu. Aku liatin, tapi aku cuma liatin doang. Aku ngasih tau nggak ya sama Omi waktu itu? Lupa, tapi intinya uang itu akhirnya aku ambil. 30.000 tuh 10.000 3 lembar. Nah, aku ambil, aku gabungin sama uangku. Yang terjadi adalah uangnya terpakai. Nah, jadi begitu nyampe PT tuh aku bener-bener gak inget kalau tadi tuh aku habis nemu uang. Karena uangnya aku gabungin sama uangku. Harusnya kan aku pisah ya. Jadi hari itu tuh aku kan ceritanya anak baru tuh di sana, baru 3 bulan. Jadi habis setelah 3 bulan itu kan baru tanda tangan kontrak. Nah, jadi senior yang udah lama gitu, mereka minta traktir makan gitu. Nah, yang anak baru kan gak cuma aku tuh, ada beberapa orang yang sama-sama baru juga. Jadi kami topak-topak. Kamu tahu topak-topak gak? Apa yang namanya? Iuran patungan. Iya, patungan. Kayak patungan gitu buat traktir mereka. Ya gitu, jadi uangnya ke sana. Gitu. Nah, setelah kejadian itu, di hari Senin selanjutnya aku ditabrak mobil. Tapi bukan nggak nyampe jatuh sih, syukurnya tuh ditabraknya nggak nyampe jatuh, cuma nyampe oyong aja. Karena aku di depan kan, mobilnya di belakang. Ditabrak sama mobil Agya kuning, inget banget. Agya kuning, aku lupa sih, kayaknya kalau nggak Agya tuh Ayla, soalnya kan kecil ya, kayak mirip-mirip gitu. Pokoknya kalau nggak Agya
Ayla warna kuning. Nah jadi waktu ditabrak kan aku jadi ya jadi maju gitu kan. Terus aku ngelihat ke belakang karena aku nggak tahu kan ini siapa yang salah, apakah aku yang salah atau dia yang salah. Jadi aku takutnya aku yang salah karena hari itu tanggal tua kan. Aduh, kalau boleh jujur kalau hari itu disuruh ganti rugi aku nggak ada uang sih. Jadi agak kocak juga sih tuh setelah ketabrak kan. Aku lihat belakang tuh, mobilnya tuh kayak agak pelan gitu. Jadi tuh kami tabrakannya tuh dibelokan, kayak belok ke kiri gitu. Kamu tau gak sih kalau apa namanya, lampu merah, sebelum lampu merah itu kan ada belokan gitu ke kiri. Nah itu dibelokan situ. Jadi aku tetap jalan cuman pelan sambil nengok belakang. Nah dia juga pelan gitu. Jadi kayak karena aku takut aku yang salah kan, jadi aku cuma nunduk gitu. Kamu tau gak sih nunduk yang kayak pak gitu kayak yang nyapa gitu. Terus ya udah cuma gitu doang. Terus aku pergi sambil deg-degan juga karena ya gitulah. Terus pas nyampe PT kayak agak shock gitu kan, sepagi ini udah ada kejadian gitu. Tapi syukurnya pas pulang nggak ada apa-apa. Nah itu di Senin pertama tuh. Pas di Senin kedua aku, kenapa ya yang Senin kedua tuh waktu itu, oh banku bocor. Tau gak, bannya tuh bocor nyampe harus ganti ban luar. Ih tolol banget gitu. Oh ya waktu itu aku nggak pakai ban tables ya, masih ban yang biasa. Jadi tuh begitu nyampe PT kan, dari gate masuk nyampe tempat parkir tuh jauh kan, yang waktu belok tuh kerasa kayak berat kan. Aku kayak aduh ini bocor nih kayaknya. Terus pas sudah parkir bener aja aku lihat kan ternyata memang bocor. Jadi ya udahlah, syukurnya bocornya tuh pas aku udah nyampe, jadi aku nggak telat kan. Tapi jadi PR juga pas pulang, aku nuntun motor di tempat parkir, terus harus keluar kawasan industri dulu baru ketemu kayak ruko-ruko gitu. Nah disitulah masih ada bengkel yang masih buka kan, baru ke situ. Abis deh 300.000. Nah abis itu di Senin selanjutnya itu aku kan udah 2 kali nih hari Senin kok kayak aneh gitu. Jadi di Senin ketiga tuh sebelum berangkat kerja aku kayak mohon banget gitu kan sama yang maha kuasa, kayak ya Allah tolong banget semoga hari ini nggak ada apa-apa kayak gitu. Terus ya udah aku jalan tuh dari rumah ke PT. Sepanjang perjalanan itu aku berusaha fokus karena biasanya aku pakai mode autopilot, kayak ya udah ngangong sat nyampe gitu. Kalau yang hari itu karena tidak ingin ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, jadi aku berusaha fokus gitu bawa motor. Alhamdulillah pas nyampe PT tuh nggak ada apa-apa. Cuman kan aku trust isu nih jangan-jangan kejadiannya di dalam PT nih gitu. Cuman ya udah, tapi singkat cerita setelah selesai kerja itu nggak ada apa-apa. Ternyata kejadiannya waktu pulang. Jadi aku tuh kalau hari Senin waktu itu ada kelas perkuliahan gitu. Aku kelasnya online sih memang, tapi HP aku habis baterai waktu itu. Jadi pokoknya mau nggak mau harus pulang. Kan PT aku tuh deket kampus, tapi nggak terlalu deket. Cuman hari itu tuh nggak bisa ke kampus karena masih era COVID gitu kan, kampus masih lockdown. Jadi pokoknya mau nggak mau harus pulang. Karena aku ngejar jam perkuliahan kan, aku jadinya ngebut banget. Nyampe lah tiba di suatu jalan, di jalan X. Di situ deket letter U ada anak-anak cowok 2 orang goncengan. Mereka tuh belokkan letter U. Aku kan lurus tuh, mereka belok tapi beloknya tuh yang nyerong gitu. Kamu paham gak sih yang
yang langsung nyerong gitu. Aku benci banget anjir sama pengendara yang kayak gitu. Maksudnya ya, kalau emang mau ke kiri itu pelan-pelan lah anjir, jangan suka-sukamu aja. Dia beloknya langsung nyerong gitu, terus aku ngebut lagi dari jauh. Alah, sudahlah. Yang terjadi adalah jatuh dua-duanya. Aku terpelanting tuh, jauh tuh keseretnya. Tapi anehnya aku nggak kenapa-kenapa, kayak nggak luka. Terus motor juga lecet nggak ya, nggak tahu sih, karena emang sebelumnya di motor tuh udah ada baret dikit. Jadi apakah itu memang baret yang kena waktu aku jatuh itu, atau memang itu sebenarnya baret yang udah lama, aku nggak ngeh juga sih. Tapi intinya kayak nggak ada tanda-tanda baret baru gitu menurut aku ya waktu itu. Jadi pas, karena apa tuh namanya, karena aku nggak kepikiran lagi, aku kepikirannya cuma aku ngejar jam perkuliahan. Jadi begitu jatuh aku udah keseret jauh sama motorku, terus aku bangun sendiri, bangunin motor, terus aku langsung gas pulang, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Aku nggak mau ribut kan sama orang-orang itu yang nabrak aku. Udahlah, ada situlah gitu. Ya udah, terus kan pas nyampe rumah tuh aku bilang sama mama, aku bilang, ma tadi adek jatuh, aku bilang kayak gitu. Terus kata mamaku, luka nggak? Enggak sih, aku bilang. Ya udah gitu, karena memang beneran nggak luka gitu. Padahal kejadian tabrakannya tuh lumayan ngeri sih, sampai orang-orang tuh nyampe jadi pelan gitu, pelan doang nengokin, gak nolongin. Jadi ya gitu. Udah tuh, udah 3 kali kan. Nah di hari Senin yang selanjutnya itu aku diserempet tronton. Kamu tau tronton kan, gede yang ampun. Tapi untungnya aku jatuhnya ke kiri. Kamu tau gak kejadian aku jatuh gara-gara diserempet tronton ini itu di tempat yang sama di tempat aku jatuh kemarin yang tabrakan sama anak-anak itu. Persis di situ aku jatuhnya. Untung jatuhnya ke kiri. Yalah, kalau jatuh ke kanan hari ini aku nggak bisa cerita. Udah pulang deh keramatullah itu. Tapi ya itu, lagi-lagi kayak nggak meninggalkan bekas gitu, nggak ada, akunya nggak kenapa-kenapa, motorku juga nggak kenapa-kenapa, masih sehat walafiat ya, alhamdulillah gitu kan. Ya udah, di Senin selanjutnya itu aku kayak, ya Allah tolong buat hari ini jangan ada apa-apa please, kayak gitu. Baik dalam perjalanan pergi maupun dalam perjalanan pulang gitu kan. Terus ya udah, aku sambil zikir tuh. Biasa manusia kan ingat Tuhan kalau udah di ujung tanduk ya kan. Jadi sambil zikir-zikir tuh kayak, ya Allah minta tolong buat hari ini jangan kenapa-kenapa gitu. Ya udah, aman nih nyampe PT. Kayak nggak ada kejadian kan, alhamdulillah. Pas mau masuk ke dalam line, aku lupa bawa ID card. Aduh, aku udah deg-degan parah sih, soalnya sebenarnya SOP dari apa tuh namanya, dari PT, kalau nggak bawa ID card itu nanti dikasih formulir. Terus ya udah dikasih formulir buat tanda kalau hari itu kita hadir, karena kan hari itu kita nggak tap tuh. Jadi ya isi formulir gitu. Nah tapi manajer aku, sebut saja Kak Putri, si Putri ini tuh ribet banget, gila. Dia tuh suka membesarkan masalah yang kecil gitu kan, padahal itu kalau dia besar-besarin masalah kan jadi pikiran dia sendiri nggak sih, gitulah. Nah jadi yaudah aku masuk kan, terus aku memberanikan diri ngomong ke leader. Aku bilang kan, bang aku nggak bawa ID card, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia kayak, aduh kenapa kok nggak bawa, kata dia gitu kan. Aku bilang lupa aku. Terus dia bilang kayak gini, kok bilanglah sendiri sama Kak Putri, kayak gitu. Aku udah kayak, alah udahlah apa, kalau dimarahin juga kan emang salahku kan. Jadi aku bilang lah ke si Putri ini, aku bilang, Kak aku nggak bawa ID card, aku bilang kayak gitu. Langsung lah ngegas dia bilang, kenapa kok bisa nggak bawa ID card, kata kayak gitu. Aku diem aja kan. Terus dia bilang,
terus kayak mana aku masuk ke dalam sini kalau nggak bawa ID card, kata dia gitu. Aku nggak ngeh waktu itu maksudnya bisa masuk tuh kayak mana gitu, karena ya sebenarnya bawa ID card nggak bawa ID card tuh tetap bisa masuk gitu, nggak apa ya, nggak ketat gitu penjagaannya. Pun juga kalau misalnya nggak bawa ID card, aku masuk ke ruangan itu sidik jari aku tuh bisa buat masuk. Jadi kan kenapa dia nanya maksudnya, jadi ya udah. Tapi dia bilang apa ya, kayak mana aku masuk ke dalam sini, kata kayak gitu. Terus aku bilang jalan, aku bilang kayak gitu, karena kan iya emang jalan kan, masa aku naik motor ke dalam lain. Terus bentar. Tuh kan, apa itu aja, bodo amat. Jadi di mana tadi kan aku lupa. Kan aku lupa tadi tiba mana. Oh ya, tiba dimarahin. Terus dipermaluin lah aku di depan orang banyakan. Dibilang kayak gini, kalian tahu si Tale ini sebelum dia sebelum dia sign kontrak, jadi tuh aku ceritanya tuh anak baru. Aku tadi udah bilang ya kalau aku anak baru. Oh iya kan uangnya kan aku anak baru tuh. Jadi dia bilang kayak gini, si Tale nih sebelum dia sign kontrak nggak pernah yang namanya dia bermasalah, semuanya aman, nggak pernah dia lupa bawa ID card, nggak pernah dia telat masuk, nggak pernah yang namanya dia ini kayak gitu. Sebelum meeting pasti dia udah ada di dalam, nggak pernah bermasalah. Jadi apa ya, kayak unggulan gitu. Aku memang unggulan sih, babu unggulan maksudnya. Sekarang mentang-mentang udah sign kontrak, banyak lah tingkahnya, yang ID card lah ketinggalan, ini lah ketinggalan. Ini kata dia gitu sambil dia nunjukin ID cardnya dia, kau tahu ini nggak pernah seumur-umur yang namanya aku lupa bawa ini, kata dia kayak gitu. Kau tahu kalau aku habis mandi, belum lagi aku pakai baju, inilah yang aku pakai duluan, kata dia gitu. Kan apa, gila kali orang. Dan dalam hati aku kayak apalah, mana ada orang yang habis mandi bukannya pakai baju malah pakai ID card, kan aneh ya. Kayak aduh, aku mau ketawa lagi waktu itu, cuma kayak nggak berani kan, soalnya dia galak kali sih si Putri ini. Cuman ya udah, aku diam aja, aku dengerin aja dia ngomong apa. Terus udah bla 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 bla, dibilang kayak gini, kau kira aku mau tanda tanganin formulirmu ini, kata dia. Jangan kau berharap aku mau tanda tanganin formulirmu, kata dia kayak gitu. Tuh aku cuma diam aja kan, dalam hati padahal kalau dia tanda tangan udah beres, nggak perlu dia marah-marah. Ini enggak, kenapa dia kayak marah-marah? Tapi ya udahlah, intinya dia nggak mau tanda tangan. Terus dia bilang kayak gini, pulang kau, kayak gitu. Terus aku bilang iya kak, ya udah pulang aku. Terus aku keluar lain tuh sambil ketawa-ketawa kan, kayak aduh tolol banget Tal ya. Terus ya udah, aku pulang kan, nyampe rumah tuh mama nanya, loh kok cepet pulangnya gitu. Terus aku bilang iya disuruh. Oh ya udah, kapan lagi pulang cepet gitu, karena aku biasanya pulang malam kan, jam 11 malam gitu baru nyampe rumah. Jadi mama bilang ya udah kapan lagi pulang cepet gitu, padahal tuh sebenarnya mama tahu nih pasti ada masalah nih gitu. Terus ya udah, kata mama ya udah tidurlah sana. Ya udah aku tidur kan. Terus ya udah deh, besoknya aku datang ke PT bawa surat resign. Langsung resign. Tapi alasan aku resign bukan cuma gara-gara yang kemarin ya. Ada satu dan lain hal juga yang toksik sih menurut aku. Contohnya kayak aku tuh kerja kan, pulang malam tapi gak dibayar. Mana ada orang kerja yang mau gak dibayar, aneh banget anjir. Jadi tuh kan kalau kerja basic kan pulangnya jam 4 kan. Nah aku tuh sering dikasih overtime. Aku kan ceritanya babu andalan nih, karena aku kalau kerja cepet dan aku target. Jadi aku sering dikasih overtime. Nah overtime itu biasanya 2 jam. Jadi kalau pulang jam 4 itu istirahat dulu 30 menit, habis itu masuk. Berarti selesai overtime itu jam 6:30.
Nah, yang sering terjadi adalah baru keluar PT tuh jam 11 malam, dan itu cuma dibayar 2 jam. Rugi dong. Gak mau lah aku. Ih, mana ada orang yang kerja cari hikmah, anjir. Semua orang cari duit lah. Aneh banget. Jadi ya itu alasan terbesar sih kenapa akhirnya aku mutusin buat resign. Terus di sisi lain juga di sana tuh aneh banget tau, yang kamu tau nggak, di sana tuh kalau kamu bikin aja satu cerita yang nggak nyata, itu semua orang percaya. Kalau gosip tuh cepet banget nyebar di sana, gila. Terus di sana tuh departemen aku tuh departemen keluarga, kayak apa ya, kebanyakan yang kerja di situ tuh bawaannya si keluarganya Kak Putri itu. Jadi ya gitulah, yang nggak keluarga agak-agak ditindas. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang pulang jam 11 malam tapi dibayar, aku pasti mau lah, karena kan cuannya pasti gede tuh. Kalau nggak dibayar nggak mau lah aku. Terus ya udah, akhirnya aku resign. Besoknya aku bawa surat resign, tapi aku selipin surat magang juga. Jadi ECC-nya tuh aku resign tapi karena mau magang gitu. Padahal aku magang masih lama. Itu aku kerja waktu itu masih semester 3. Aku kan magang semester 7 kan. Terus ya udah aku bilang aja iya mau magang gitu, biar nggak nampak kali kan, biar nggak apa kali. Nah, setelah surat resignku itu ditahan dulu tuh, nggak boleh langsung di ACC. Karena gini, di lingkungan kerja aku itu ya, si Putri itu dia kayaknya berat ngelepas aku karena anak-anak bawaan dia. Aku kan masuk non ordal tuh, aku kayak yang lamar-lamar aja gitu, aku nggak punya orang dalam kan, karena emang nggak punya duit juga buat bayar orang dalam. Jadi anak-anak yang bawaan dia tuh malah kayak nggak bisa segesit aku waktu itu. Nah, jadi kayaknya dia agak berat juga ngelepas aku karena aku kerjanya cepet. Terus aku dikasih overtime kan karena aku kerjanya cepet ya, dan aku target. Jadi surat resign aku tuh nggak langsung di ACC, ditahan dulu sama dia karena dia nggak mau aku resign. Tapi di sisi lain dia kayak nggak ngehargain gitu kan, kayak apa sih, gara-gara ID card aja diperpanjang, aneh banget. Tapi aku bilang kan, aku mau magang Kak, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, emangnya nggak bisa magang di sini, katanya gitu kan. Aku bilang bisa, cuman kan kalau aku magang di sini, aku kan anak informatika, jadi kalau magang kan nggak mungkin magang yang di departemen itu kan. Aku bilang kalau magang pun kan nggak di departemen ini Kak, aku bilang gitu. Oh gitu ya, katanya. Iya, aku bilang. Terus ya udah, udah akhirnya kayaknya setelah 3 hari deh baru di ACC. Habis itu leaderku ngasih tahu kan, setelah 3 hari nih leaderku ngasih tahu, Dek, resignmu di ACC ya, tapi nggak bisa langsung keluar sekarang. Jadi di sana tuh peraturannya kalau misalnya resign itu 30 hari dulu, setelah 30 hari baru finish. Nah, setelah surat resign aku di ACC tuh, pas aku pulang kerja kan aku bengong tuh. Kamu sering gak sih kalau naik motor tuh bengong? Iya kan, enak gak sih di jalan tuh bengong? Jadi aku kayak mikir kan, kenapa ya, ini udah 5 kali hari Senin nih, kenapa nih tiap hari Senin aku sial? Nah, tuh aku kayak diem gitu kan, berusaha mikir apa ya yang aku lewatin kayak gitu. Barulah tiba-tiba teringat sama aku kalau aku pernah nemu uang di jalan 30.000. Aku udah niat infakin, tapi aku belum infakin sampai hari itu juga. Padahal kan jatuhnya tuh ke sedekah juga kan, karena aku pakai uang itu buat iuran acara itu. Cuman mungkin karena nggak sesuai niat awal kali ya, kurang tahu juga. Ya, sebenarnya aku nggak berani bilang itu ada kaitannya. Cuman dari kejadian itu aku jadi nggak berani ngambil uang yang aku nemu di jalan, karena aku termasuk sering sih kayak ngelihat uang di jalan gitu, kadang 20.000, kadang 40.000 jatuh di jalan.
cuman sebelum hari itu tuh aku emang nggak pernah ngambil, kayak aku cuek. Nggak tahu ya kenapa hari itu aku ambil, mungkin karena tanggal tua juga ya, lumayan kan 30.000. Tapi melihat impactnya setelah aku megang 30.000, aku keluar cuan lebih banyak, milih buat nggak ngambil lah. Jadi dari situ kalau aku ngeliat uang di jalan tuh aku nggak pernah lagi mau ngambil, kayak walaupun uangnya misalnya cuma 100 perak gitu, aku nggak mau ngambil. Even ada 1 miliar di depan mata aku juga nggak mau ngambil, karena kejadian yang udah aku alamin tuh, aku ngebayanginnya 30.000 aja kayak hampir menantang maut kan, yang ditabrak mobil, ketabrak sama anak-anak belok lah, diserempet tronton lah, kayak gitu. Kayaknya menurut aku tuh teguran sih, kenapa aku jatuh berkali-kali tapi aku nggak kenapa-kenapa gitu. Kayaknya sih, tapi aku nggak tahu juga lah. Tapi intinya dari kejadian-kejadian itu aku jadi nggak mau ngambil uang lagi di jalan. Semua hal yang bukan punya aku nggak bakal pernah mau ambil. Gitulah. Kocak, kalau dipikir-pikir lagi kocak sih. Kenapa ya bisa kayak gitu? Nggak nyangka kan kamu, senolep ini aku ternyata pernah punya kejadian-kejadian. Yalah, mari kita turu. Nanti telat lagi sahurnya. Lesmi Teski Ski